Kali ini kita akan membahas terkait manajemen keuangan dan risiko pembiayaan. Apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan merupakan aktivitas dalam satu organisasi atau perusahaan di mana berupaya menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh sumber modal yang terbaik, risiko ringan, dan akan menggunakan seefektif mungkin, seefisien mungkin, seekonomis mungkin untuk menghasilkan laba terbaik dan berkah. 3 aktivitas manajemen keuangan apa aja itu? Yang pertama, aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktivitas. Yang kedua, aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Nah, kalau kita bicara risiko bisnis bagi usaha kecil dan menengah, ya kita ada istilah rantai gajah gitu ya. Jadi jangan terlalu nyaman dengan keadaan sekarang. Jadi kita harus berpikir untuk kemajuan, harus mengubah jalan yang lama untuk mencari jalan yang baru supaya bisnis kita terus berjalan meningkat ya. Nah, sekarang semua bisnis itu harus direncanakan ya, terkait bagaimana mengelola keuangan yang ada di perusahaan. Anda bisa memperhatikan gambar yang ada di bawah ini ya. Jadi kalau kita bicara bisnis, bicara strategi bisnis, ada banyak komponen yang terlibat di sini ya, dari sisi dividernya, kepemimpinan biayanya, kemudian prospektornya, analyzernya, fokusnya di mana, mau diferensiasi produk di mana, itu adalah bagian dari strategi bisnis yang harus Anda pikirkan. Nah, kalau kita bicara terkait siklus manajemen risiko ya, karena kalau kita bicara keuangan ya pasti kita harus memasukkan unsur ini dalam bisnis kita ya. Perhatikan gambar di sini ya, bagaimana dari kita ya, kita melakukan identifikasi risiko, melakukan pengukuran risiko, melakukan mapping risiko atau pemetaan risiko, kemudian kita mengelola risiko yang ada, hingga melakukan pengawasan dan pengendalian risiko, hingga kita lakukan evaluasi kepada pihak berkepentingan ya. Di sini ada hubungannya langsung ataupun tidak langsung. Nah, gambar berikutnya kita bahas nih risiko korporat ya. Dari sisi perusahaan banyak sekali yang harus kita siapkan kalau kita bicara risiko ya. Bisa perhatikan di gambar di atas, ini adalah risiko keuangan, ada risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko permodalan ya. Ini semuanya akan muncul di kita, kemungkinan akan muncul. Nah, berikutnya adalah risiko operasional. Bagaimana kita akan bermasalah dengan SDM kita, risiko SDM, produktivitasnya, teknologinya, inovasinya, sistem operasinya, kemudian proses kerjanya. Kemudian kalau dari sisi risiko strategis adalah kebijakan bisnis Anda, kemudian dari sisi leverage-nya dan transaksinya. Dan yang terakhir adalah risiko eksternalitas. Di sini adalah terkait risiko di bidang lingkungan. Nah, 3 pendekatan dalam menilai risiko ya. Dari sisi pendekatannya ada dari sisi database, algoritma ataupun matrik ya. Di sini ada sisi penggunaannya ya, dari sisi kemudahan pemakaiannya ada yang sulit, sedang, mudah. Kemudian dari sisi yang paling baik digunakan di sini adalah pedomannya. Kalau kita bicara database, pedomannya lebih rinci ya. Kalau kita lihat algoritmanya, manajemen dari sisi manajemen operasinya. Kalau kita lihat dari sisi matriknya, itu bisa levelnya bisa mudah digunakan untuk rencana strategisnya. Ya. Nah, sekarang untuk teknik pemetaan risiko ya. Risiko itu ada 4. Jadi kalau kita memetakan, ada risiko yang pertama itu terkait pencapaian tujuan perusahaan. Nah, yang mengancam pencapaian tujuan perusahaan itu apa? Itu level awal gitu ya. Kemudian risiko yang kedua itu adalah risiko yang berbahaya yang kemungkinan jarang terjadi gitu ya. Kemudian risiko yang ketiga itu termasuk risiko, ada risiko sih tapi nggak bahaya gitu ya. Dan risiko keempat adalah risiko yang terjadi
ya secara rutin ya. Jadi di sana Anda harus memilah dan memilih risiko mana nih yang ada gitu ya. Berikutnya, pada waktu tahap pembuatan risiko ini sebaiknya Anda melakukan untuk membuat matrik dan melakukan review di dalamnya. Saya akan mengambil contoh di sini matrik dalam analisa risiko pembiayaan ya. Saya menggunakan ini misalnya bisa digunakan untuk perbankan, misalnya Anda dari perbankan atau dari lembaga keuangan ya gitu ya. Biasanya kita mengenal dari sisi pada waktu melakukan peminjaman atau segala macam ada kriteria nih 5C ya untuk melakukan peminjaman. Anda bisa melihat nih di sini ya kegiatannya pada waktu kita melakukan matrik ini, kegiatannya apa aja sih gitu ya pada waktu memberikan pinjaman gitu. Kita akan melakukan mapping ya. Di sini kegiatannya misalnya dari sisi 5C ya, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition ya. Jadi 5C tersebut kegiatannya apa nih ya, biasanya sangat biasa sekali ya pada waktu kita melakukan peminjaman itu dari perbankan akan melakukan BI checking ya. Kemudian reputasi nasabah, pendekatan historis, pendekatan profesi, penilaian modal, penambahan modal ya, peraturan pemerintah yang terkait, kemudian model pemasaran dan terdapat jaminan atau tidak gitu ya. Nah itu yang perlu dilakukan. Kemudian dari sisi peluangnya ini bisa kita bagi jadi 5 komponen: sangat jarang, kadang, dan cukup sering, dan sering ya. Kemudian dari impact dari risiko tersebut tidak signifikan, rendah, medium, tinggi, dan sangat tinggi ya. Terkait risikonya ya tadi pasti adalah terkait karakter, capacity, capital, dan condition, dan collateral ya. Jadi di sini dari hasil tadi Anda bisa mencoba nanti praktek menggunakan software Excel dan segala macam. Anda bisa melihat hasilnya. Pemetaan yang Anda lakukan langsung kelihatan muncul hasilnya seperti ini ya. Risikonya ada banyak di level medium ya. Berikutnya kita bisa lihat terkait asuransi ya. Kenapa kalau kita bicara risiko itu kita bicara asuransi ya? Karena asuransi adalah sebuah perjanjian antara orang atau lebih ya, antara 2 orang atau lebih, di mana pihak tertanggung itu membayarkan iuran, kontribusi, premi untuk mendapatkan atau menggantikan atas risiko kerugian atau kerusakan ya, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Elemen dalam asuransi ada 3, yaitu ada premi, ada polis asuransi, dan ada klaim ya. Kalau kita bicara asuransi adalah bagian dari mitigasi risiko ya, mitigasi atau pembatasan risiko ya. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil ataupun besar. Jadi kini asuransi pun sudah menjadi bagian perencanaan keuangan bagi sebagian orang untuk jangka panjang ya, bisa untuk perusahaan juga. Kalau kita bicara jenis-jenis asuransinya banyak ya, dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti, mobil, traveling, kecelakaan ya, banyak macamnya. Nah, cara kerja asuransi di sini adalah menawarkan jenis-jenis asuransi sesuai kebutuhan yang Anda butuhkan apa gitu ya. Kemudian membuat perjanjian polis asuransi, membayar premi asuransi, dan menerima dan mencairkan klaim asuransi yang memang terjadi di perusahaan Anda. Dari saya cukup untuk manajemen keuangan dan mitigasi risiko kita. Jadi terus bersama saya di channel Wiwit AB. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk perbaikan tim kami di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.